أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa diri kita, lisan kita dan hati kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak pernah bosan dan capek memberikan nikmat kepada kita semuanya. Bentuk daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, kita ejawantahkan melalui jalan meniti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk darinya, karena kita mengharapkan surga dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan maksimal setiap individu di dalam mengerjakan perintahnya, dan kita menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atas cahaya petunjuk darinya juga, karena kita takut akan siksanya. Menghindari larangan Allah harus dilakukan dengan total, karena dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, kita semuanya akan diberikan kehidupan yang lapang, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kelapangan, dijauhkan dari segala kesusahan dan diberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kebahagiaan itu yang menjadi cita-cita tertinggi setiap individu? Semuanya orang ketika ditanya, mereka akan mengatakan ingin hidupnya bahagia. Tidak ada yang tidak. Masalahnya, ukuran kebahagiaan setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dari sisi materi. Menurutnya, kebahagiaan adalah ketika dia diberikan harta yang berlimpah, apapun yang diinginkan dia dapat wujudkan. Itulah kebahagiaan. Sehingga untuk mendapatkan materi itu tidak jarang dia menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, semuanya dilakukan. Dan ada yang mengukur kebahagiaan itu dari sisi jabatan. Menurutnya, kebahagiaan itu ketika jabatannya tinggi dan dia memperjuangkan mendapatkan jabatan itu dengan menghalalkan segala cara juga.
tendang kanan, tendang kiri, sikut kanan, sikut kiri. Karena menurutnya kebahagiaan itulah pada jabatan. Dan ada yang mengukur kebahagiaan yang sejati itu ada pada ketika dia hidupnya tidak ada yang mengatur, bebas sebebas-bebasnya. Maka itulah kebahagiaan menurutnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ini adalah kebahagiaan yang semu, yang banyak orang tertipu karenanya. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya Nuniyah, harabu min rizqil ladzi khuliqu lahu. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah yang menjadi hakikat tujuan diciptakannya manusia. Fadhulu biriqin nafsi wasyaitan. Maka jika lari kepada Allah, yang dituju adalah kepada hawa nafsu dan syaitan. Jikalau dia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim ingin mengatakan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Itu semuanya kebahagiaan yang sifatnya hanya semu dan hanya faktor pendukung saja. Memang Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membahagiakan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Yang kedua, beliau mengatakan wal maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga, beliau mengatakan wal jarus salih, tetangga yang baik. Yang keempat, beliau mengatakan wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Akan tetapi jangan salah paham, yang dimaksud oleh beliau hanya faktor pendukung saja. Kebahagiaan yang sejati tidak diukur dari keempat ini. Karena ada orang yang memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi hidupnya tidak bahagia. Hidupnya setiap hari minum minuman keras, depresi, dan banyak sekali masalah hingga berakhir dengan gantung diri. Dan ada juga orang yang jabatannya itu tinggi, ketika mendapatkan masalah maka dia gila, dia stres. Dan ada juga orang yang hidupnya ingin bebas, akan tetapi tidak tahu arah tujuan kemana harus melangkah. Sebenarnya kaidah menggapai kebahagiaan yang sejati, kuncinya adalah mendekati pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik melalui jalan mentaati perintah Allah dan menghindari larangannya, melalui jalan juga ingat selalu kepada Allah, melalui jalan juga bersyukur dan sabar terhadap ketetapan Allah, melalui jalan juga bertawakal kepada Allah, dan termasuk pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Kebahagiaan yang sejati ukurannya adalah dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami berikan sebuah ilustrasi contoh yang mudah. Ada seorang pejabat yang diberikan gaji bahkan dengan tunjangannya sampai 1 miliar lebih karena dia menerjang perintah Allah, melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah mencabut nikmatnya itu semuanya. Padahal setiap bulan sebenarnya sudah berlebih. Kalau dia istiqomah di jalannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, tidak melanggar ketentuannya, maka insya Allah dia akan bahagia dan mendapatkan itu selamanya. Akan tetapi yang dia lakukan, mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, sebagaimana gaji dirut Pertamina, dan juga tunjangannya 1 miliar lebih. Ada yang gajinya 250 juta lebih, beserta tunjangannya banyak sekali. Akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah ubah, ambil nikmat itu semuanya, kebahagiaan yang ada padanya menjadi sebuah bala. Memang yang dirahmati Allah. Begitu juga seseorang yang sudah diberikan anak istri yang membahagiakan, anaknya lucu-lucu, istrinya juga sudah cantik, akan tetapi dia tergiur oleh wanita simpanan yang lain sehingga melakukan keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya, ketahuan, sehingga dipecat dari pekerjaannya. Istrinya menuntut cerai, meminta cerai, anaknya juga tidak terurus semuanya, hingga hilanglah kebahagiaan yang ada padanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam firman-Nya surat Thaha ayat 124, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak bahagia, meskipun di dunia bergelimang harta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun orang itu di hari kiamat dalam keadaan buta. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat itu akan Allah pertahankan, tetap ada pada kita. Bahkan akan Allah tambahkan manakala hamba itu meniti jalan kepadanya. Sebaliknya, jika hamba itu mengingkari dan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, maka seketika nikmat itu akan Allah ubah menjadi bala. Dan banyak sekali contohnya, seperti negeri Sabah. Yang negeri Sabah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Sabah ayat 15, 16, 17 sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian negeri Sabah, penduduknya ingkar, berpaling kepada Allah. Fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim sailal 'alim, kami kirimkan banjir bandang. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukhulin khamtin wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti kebun yang manis itu dengan kebun yang pahit dan sedikit dari buah sidr. Dzalika jazainahum bima kafaru. Kami membalas disebabkan kekufuran mereka. Fahal nujazi illal kafur. Dan kami tidaklah membalas melainkan disebabkan karena keingkaran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, in asaitullah, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ra'aitu dzalik, aku melihat bekas sedikit saja maksiat, apalagi besar, sedikit saja maksiat, fi khulqi zaujati, membekas pada istriku, wa ahli, anakku, wa dabbati, dan binatang tungganganku. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang kokoh untuk meniti perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bahagia di jalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang menyebabkan seseorang hidupnya diliputi kegundahan, kesedihan, dan juga tidak bahagia adalah disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa yang sifatnya besar maupun meremehkan dosa-dosa kecil, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat hidupnya diliputi gundah gulana. Maka Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak merasakan surga dunia, fala yadkhulal jannatal akhirah, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud oleh beliau adalah nikmatnya berubudiyah kepada Allah, nikmatnya beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya, memberikan kebahagiaan, mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك السميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله